Hari ini kita akan masuk ke salah satu pilar terpenting dalam infrastruktur TI, yaitu network security atau keamanan jaringan. Jika sebelumnya kita sudah membahas ancaman, sekarang saatnya kita belajar bagaimana cara membangun benteng pertahanan untuk melindungi data, baik saat sedang disimpan maupun saat sedang dikirim melalui jaringan. Mari kita mulai dengan sebuah kerangka kerja klasik bernama S1MCHI Pronunciation Chamber Cube. Bayangkan keamanan itu seperti sebuah kubus dengan 3 dimensi. 1. Dimensi pertama adalah prinsip keamanan, yaitu triad CIA, confidentiality, integrity, availability. 2. Dimensi kedua adalah status data. Apakah data sedang dikirim, transit, disimpan, at rest, atau sedang diproses. 3. Dimensi ketiga adalah pilar pertahanan, yaitu teknologi, kebijakan, dan yang paling krusial adalah manusia. Kita harus melindungi ketiga sisi ini secara bersamaan. Inti dari keamanan informasi adalah triad CIA. Confidentiality, kerahasiaan memastikan hanya orang yang berhak yang bisa melihat data. Kita gunakan enkripsi untuk ini. Integrity, integritas menjamin data tidak diubah di tengah jalan oleh pihak yang tidak sah. Kita gunakan fungsi hashing. Availability, ketersediaan menjamin sistem tetap bisa diakses saat dibutuhkan. Bayangkan jika server ban mati saat Anda butuh uang, itulah kegagalan ketersediaan. Bagaimana kita mengontrol siapa yang boleh masuk? Ada 3 kategori kendali. 1. Fisik, seperti pagar, kunci pintu, dan kamera CCTV. 2. Logis, teknis ini adalah perangkat lunak seperti firewall, password, dan sistem biometrik. 3. Administratif, ini adalah aturan mainnya, kebijakan perusahaan, prosedur operasional, dan pelatihan bagi karyawan agar tidak mudah tertipu rekayasa sosial. Dalam jaringan, kita menggunakan kerangka AAA. Authentication, menjawab pertanyaan siapa Anda? Biasanya melalui username dan password. Authorization, menjawab apa yang boleh Anda lakukan? Setelah masuk, apakah Anda boleh membaca file atau hanya melihat saja? Accounting, ini adalah fungsi pencatatan. Kita melacak apa saja yang Anda lakukan selama berada di dalam sistem agar ada akuntabilitas. Untuk autentikasi yang lebih kuat, kita gunakan Multi-Factor Authentication, MFA. Jangan hanya mengandalkan kata sandi. Gabungkan apa yang Anda tahu, password, apa yang Anda miliki, token HP, dan apa yang menjadi bagian dari diri Anda, sidik jari wajah. Menggunakan 2 faktor atau lebih akan mempersulit penyerang hingga berkali-kali lipat. Sebuah server atau komputer yang baru diinstal biasanya lemah karena banyak fitur aktif yang tidak perlu. Kita harus melakukan OS hardening. Caranya, hapus program yang tidak dipakai, tutup port yang tidak digunakan, dan yang paling penting, selalu lakukan patching atau update keamanan secara rutin. Jangan biarkan ada pintu yang terbuka tanpa penjagaan. Di level perangkat atau endpoint, kita butuh perlindungan lebih dari sekadar antivirus lama. Kita gunakan EDR, Endpoint Detection and Response, untuk memantau perilaku mencurigakan secara real-time. Selain itu, ada DLP, Data Loss Prevention, yang bertugas memastikan data rahasia perusahaan tidak bocor keluar, baik sengaja dikirim lewat email maupun disalin ke USB. Untuk melindungi data di dalam laptop, kita gunakan enkripsi penuh seperti BitLocker. Selain itu, ada fitur Secure Boot pada tingkat UEFI. Fitur ini menjamin bahwa komputer Anda hanya menjalankan sistem operasi yang asli dan belum dimodifikasi oleh malware saat proses booting berlangsung. Sekarang kita bicara tentang penjaga pintu gerbang jaringan, yaitu firewall. Firewall menyaring paket data berdasarkan aturan tertentu. Ada yang hanya melihat alamat IP, namun yang modern seperti NGFW, Next Generation Firewall, bisa melihat lebih dalam hingga ke level aplikasi. Ia bisa membedakan mana trafik yang aman dan mana yang membawa serangan tersembunyi. Jaringan nirkabel atau Wi-Fi sangat rentan karena sinyalnya bisa ditangkap dari luar gedung. Kita harus waspada terhadap rogue AP atau evil twin. Pastikan selalu menggunakan protokol enkripsi terbaru seperti WPA3. Jika Anda berada di lingkungan kampus atau kantor, gunakan mode enterprise yang memerlukan login individu, bukan satu password untuk semua orang. Sebagai kesimpulan, keamanan jaringan adalah proses yang terus-menerus. Tidak ada solusi tunggal yang sempurna. Kita butuh kombinasi antara teknologi yang canggih, kebijakan yang tegas, dan kesadaran dari setiap penggunanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita mengakhiri sesi ini? Silakan.